Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Dan dilibatkan seluruh siang selalu dinamakan Imam Maramuki, Adriani, dengan pikirannya di bagasan Kristus Yesus Tuhan saya. Amin. Orang semua kita sedia menang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tung wasro hatta ina lipat bomot hatta ina sokot dibonan tahun 2025 on. Dada alani hamjot tai. Dada alani habajau tai. Alai tung asin rohani di bangsa. Dalam pos rohani dari B rapat kami ada memberikan debata di tahun 18 Jalan mungkin Pak Koroni ini debat sampai ya bergadang mungkin sehingga sonoma harota ibadah jorokon rahmat kami ada berdoktong gitu sekarang. Asal mengalami mah ternyata jemaat pilihan doa mulai narokon. Jadi saya marohata mamponai tahun 2025 on di bagasan pasu-pasu nasian Tuhan. Asal kami tikyoke di hamna amanati inanami diangkat keterbatasan diangkat kekurangan nami mandite kesempatan oke kami mohon dimaafkan. Dan mari kita saling memaafkan jala kapariani ma nadumenda di tahun 2025. Jadi masih nabui. Diamna amanani inanami kuriani Tuhata dohono ma ala baru dobe kakil jala terlantik pimpinan ni kuriata HKBP sehingga dan sangat dobe diberikan almana yang tohot kalender. Nah, lain sahat nanti. Jadi hari B membuat janita imas yang almarhum online. Itu bahwa kami asal menjawabkan di kita janita di Purustas. Nah, dan yang akan dibata Imam Evangelium Matius 25 ayat 24 sangat 20. Semoga didoakan isi sampai di rumah di bagasan lakukan. Jadi Roma 6 nama jalo nasada bagian ini nama Tuhan kami luna woto ho panuhan mati nama gotil dinaso panuhanmu jalan apapuhon dinaso pinagurahanmu dinaso panagurahanmu. Jadi ala nama dia au lau doau panagudimon bagi aki tu tagasan tano indion ugasanon alain na hidup naima mamalusi ibadah. Oi ho na poso na jahat roha jalan sok di bodoh-bodoh hape au manggoting dinaso panuhanku jala papunuhon dinaso panaguraku atau dan tamamanian buanetku hepeki tu sianan di hepe gabe jauh okku nadiau rak dohot bungana di haroroko ope buat kamu mah bagian lain lewat kamu lain nama neo nasakulu bagian ini ai diganung paradongan lehono to asa manulobi ibadah alai si buat do sian naso paradongan na di ibanahian laos kabali kamu mana poso naso haseai tunabulong dan politik di sima masa ang sanggup dohot na patungan.
bagus. Janganlah dihina amina. Janita na tongtongni Polus. Di awal tahun ini, marilah kita dari kedalaman hati mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menghantarkan kita memasuki tahun ini bukan karena kebaikan, kekuatan, kecerdasan, atau harta milik kita, tetapi sepenuhnya oleh kasih dan kemurahan-Nya semata. Tuhan masih punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kita, sehingga kita diberi kesempatan menjalani hidup ini. Marilah kita bersukacita di dalam dosa. Kita sungguh menyesalkan orang-orang yang lupa dan abai dengan mengatakan, siapa yang tahu bahwa surga itu ada? Belum ada orang yang pernah ke sana, termasuk para hamba Tuhan. Kiranya tidak ada di antara kita yang menjadi bagian dari orang-orang yang lupa dan abai, yang menuntun kita ke dalam dosa. Dan jika ada rekan atau saudara kita yang sedemikian, marilah dengan penuh kasih dan kelembutan kita mengingatkan mereka. Firman Tuhan yang berkata bahwa ada surga dan kehidupan kekal dan ada neraka. Jika Tuhan yang berkata, maka kita patut percaya. Matius pasal 24 dan pasal 25 secara tegas menekankan kehidupan yang selalu berjaga-jaga dan waspada dan penuh hikmat terhadap para penyesat, sekaligus mengingatkan kita untuk beriman teguh dan bertindak berdasarkan iman. Tuhan yang telah mengingatkan pada murid-murid-Nya ini sedang mengingatkan kita semua yang dikasihi-Nya melalui perumpamaan ini. Perumpamaan ini tidak terpisahkan dari dua orang lagi yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Tuhan yang disebutkan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada yang mereka yang 2 orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kepada keduanya mereka dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Tuhan tidak menekankan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, bukan seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan yang menjadi titik perhatian Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mengatakan bagus, pandai sekali engkau menggandakan, atau bagus, banyak sekali pendapatan. Tuhan tidak mengatakan demikian. Intinya adalah baik dan setia. Hal seperti itulah yang tidak dijumpai pada yang menerima 1 talenta itu. Pada waktu itu 1 talenta bernilai setara dengan gaji seorang pekerja selama 6.000 hari, atau sama dengan gaji selama 19 tahun. Dapat dikatakan bahwa begitu banyak meskipun hanya 1 talenta. Dibandingkan dengan yang menerima 5 talenta itu, yang menerima 1 talenta kelihatan seperti sedikit. Akan tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mengatakannya sedikit kepada yang menerimanya. Ia mengatakan 1 talenta. Artinya 1 talenta saja pun sebenarnya sudah begitu banyak. Mengapa berbeda dari yang satu ke yang lain diberikan Tuhan? Hal ini sangat penting kita pahami. Firman menyebut menurut kesanggupannya. Sehingga segala talenta atau pemberian yang kita terima sangat tergantung pada pengenalan Tuhan akan diri dan kesanggupan kita. Tuhan tidak pernah salah menilai. Beranjak dari firman ini, ada hal yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Orang yang menerima 1 talenta itu
berdalih dengan cara membenarkan diri. Seperti perkataan orang Batak, kormo di padang bolak mencapal di balian, mo solisi roha godam sidalian. Jika tidak sesuai dengan keinginan, cenderung mencari banyak alasan atau dalih. Tuhan mengatakan kepada hamba yang demikian, hai hamba yang jahat dan malas, sedangkan kerajinan orang yang rajin namun jahat tidak berharga. Bagaimana lagi jika kemalasan berpadu dengan kejahatan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, dengan mengandalkan kasih setia Tuhan, kita hendak menjauhkan dari hati yang jahat dan yang penuh kemalasan. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang berhati benar dan dipercaya. Saya tidak mampu. Saya masih di dunia ini. Saya masih hidup dalam daging. Bukan malaikat, kata seorang, kadang sebagai jalan membela diri. Kepada kita hendak dijelaskan bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada kita manusia, bukan kepada malaikat. Kepada kita yang masih berada di dunia ini, bukan yang di surga. Sekiranya terkadang atau bahkan sedang ditemukan Tuhan bahwa kita sekarang dalam keadaan hamba yang jahat dan malas, patutlah kita di dalam kerendahan hati menyesali diri di hadapan Tuhan. Kita yang murah hati, yang selalu bersama kita hingga saat ini, biarlah melalui hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan seperti syair dalam buku NDKBP. Kusol-soli dorong nabok dosai toko, aibodang ari-ari ku nabubahin ampolo. Aku menyesal ya Tuhan atas semua dosaku. Banyak waktuku yang terbuang karena kesalahanku. Tetapi biarlah semangat yang baru untuk memanfaatkan waktu yang dianugerahkan Tuhan dan semua karunia yang diberikannya menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik dan yang setia. Oleh karena itu, kita tenangkan dulu hati kita sejenak. Pikiran kita jangan terpecah kepada hal-hal yang lain. Ada yang begitu penting ditanamkan ke dalam hati kita sekarang. Kita sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Semuanya kita, pribadi lepas pribadi, hidup kita adalah dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik yang ada pada kita pun bersumber dari Tuhan. Kekuatan menjalani hidup dan melakukan yang dapat kita lakukan adalah dari Tuhan. Dan waktu yang dikaruniakan kepada kita juga datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikannya begitu sempurna kepada kita. Dengan penuh kesungguhan, marilah kita merenungkan di awal tahun ini, serta kita segar ulang sepanjang tahun ini yang Tuhan izinkan kita jalani. Bila kita sungguh-sungguh mengakui dan mengimani bahwa Tuhan menganugerahi kita dengan segala yang baik, kiranya sambutan kita mewujudkan sedikitnya 4 hal berikut ini. Pertama, sukacita yang sejati. Sukacita sangat dibutuhkan dalam hidup ini, agar sukacita kita dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita. Kita berusaha menjaga agar tidak ada yang mengambil sukacita kita dari masa sekarang. Salah satunya dengan apa yang disebut pembusukan otak. Fenomena ini bukan hendak mengatakan otak yang busuk ataupun membusuk, melainkan
mencerminkan rusaknya hati dan pikiran karena terlalu banyak menghabiskan waktu seperti membaca media sosial yang tidak berguna dan menambah beban hidup dan menyusahkan pikiran, menyusahkan hati, menjadi kacau dan dongkol, menimbulkan sakit hati, marah, dan semua berkaitan dengan itu. Sementara di dalam hidup kita hendaknya selalu di dalam sukacita dan penuh kedamaian. Kedua, puji-pujian kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memuji diri ataupun mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kita begitu mempercayai bahwa hanya karena kasih setia Tuhanlah hidup dan segala yang ada pada kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang memuji Tuhan. Ketiga, hati yang berserah, menerima diri sendiri dan apa yang ada pada kita dalam hati yang damai. Tidak sempat untuk cemburu dengan yang lain, malahan bersukacita ketika orang lain mendapat berkat. Tidak mau terjebak dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kesengsaraan selalu melingkupi seseorang bila selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Banyak orang yang tidak bersukacita di dalam hidupnya bukan karena kekurangan, melainkan karena banyak melihat yang ada pada temannya dan selalu berkeinginan agar menjadi seperti orang lain. Keempat, hati kita terdorong untuk melakukan segala sesuatu yang baik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang bersumber dari pengenalan yang dalam akan Tuhan dengan segala perbuatan. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman, buah dari penata layanan yang benar yang diberikan oleh Tuhan, kita lakukan berdasarkan pada prinsip antara aku dan Tuhan, persekutuanku dengan Tuhan, bukan agar dilihat atau dipuji orang lain. Bila kita menolong orang lain yang berkekurangan, yang sedang dalam pergumulan, hal itu termasuk memperlihatkan kita orang yang baik dan setia. Selama kita hidup, ada berbagai hal yang dapat kita lakukan. Sedangkan kesediaan mendengarkan keluh kesah teman kita saja dapat dikatakan sebagai bentuk persembahan yang berarti. Meskipun tidak ada yang dapat kita berikan, mendoakan dan menguatkan dengan kata-kata sejuk saja dapat meneguhkan iman. Kesediaan kita menjadi hamba yang baik dan setia kiranya menjadi pemantik semangat transformasi yang menjadi orientasi pelayanan HKBP di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Kita terbuka dibaharui oleh Tuhan arah yang lebih baik. Satu di antaranya adalah kesediaan kita dipakai oleh Tuhan untuk hadir sebagai bagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah apalagi sumber masalah dunia ini. Semisal para pakar berkesimpulan bahwa dari 10 ancaman global perubahan iklim ada di urutan pertama. Pemanasan global dan kerusakan alam ciptaan Tuhan persis berada di depan mata kita. Untuk itu, marilah kita menjadi alat di tangan Tuhan alam ciptaannya. Tentulah kita sangat berbahagia karena HKBP ini amat besar dijadikan Tuhan, yang mana saat ini memiliki warga jemaat sekitar 5,5 juta jiwa. Bila masing-masing kita baik dan setia, dampaknya tidak hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia dapat merasakan kebaikan Tuhan
mengisi waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita benar-benar mengenal dan mengimani Tuhan dengan segala karunia maupun kekuasaannya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan, memuji namanya, dan dengan penuh semangat yang berkobar-kobar menjalani hidup ini, bekerja dan melayani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan mengandalkan Tuhan. Inilah tanggung jawab kita, sedangkan buahnya ada dalam ketetapan Tuhan. Dan setiap yang bersumber dari Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita di dalam hidup kita di bumi ini dan di bumi yang baru yang akan datang. Amin. Demikian dari Pengurus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, Raja Tarutung, 1 Januari 2025. Tuhan memberkati. Pertama situ di bagasan masih roh. Puji upasakan manusia buat mendapat Al-Quran. Jaga saya koma di bagasan masih roh di luar yang memuji-muji pasangan pokok. Bahkan saya mantap-mantap dulu bilangan halak namun saya pada pokok. Nah Allah untuk seret jaga setia manusia pokok. Adik Tuhan. Sokol dibonani tahun 2025 naun pinapasukan mohon Tuhan nunga utang kami kata podo itu nual pasukan dilengok podo kobar kepahan ekonomi Tuhan dan jala kobar tupat tindakanmu di hari dan ay porludo untuk akan tanggung jawab sian nak nasihati Tuhan tu dihatam dalam tanggung kami. Adong nama calo 5 talenta, adong nama calo 2 talenta, adong nama calo 1 talenta. Asa semua hidup itu beragam-ragam. Masuk-masuk ini cileoko Tuhan yang nah untuk sepanjang tahun 2025 Marcos di roha Tuhan di Tuhan. Molonuknya di leoko Tuhan. Saya toma ajari kami mardogan totim toti parbadiai boi pahembakon sondalan nani mempertanggung jawab jala boi di bagasan hadirkan boi di bagasan lomo roha laos patu tuhono nasma di bagasan putut doak seret ni rohanani sai mamihut toko jala toma boi upasangan kami boan mengajar ay mono di palwaso Tuhan ibongo tahun 2025 na adondo sakap doh rencana di hari dan na adondo sakap doh rencana nang di dunia atau saya sauma lomo dari atau mahani saya toto mahidup toko Tuhan dalam foto di bagasan haposial na togu di bagasan haposial na koli dalam toko mako si tolongan Tuhan, atas dari beko, sudah luar tubuh yang udang doa harapan saya bagasan loh kami main dulu pas tahu jangan membahik kami saya di bagasan masih roh makam dari untuk lampu bujuna lampu ringgas nama nang habibion nani om di sude aka area di mulu nani masih dengkan matutunan sesama hari gok dami dohong kolong nasihat koi jalahu pakung kanima maluhut amanani ilanani rumah timulian mulai dan nametnek sekolah minggu remaja na poso ama ina na akan na dua-dua nani lansia saya manumpak mati dari batang saluhu pasu-pasu di akar tanian dohong harapan dan pasu-pasu doang di angka ulau dan gok pasu-pasu ini si pasaran ini Tuhan dan puja kok kami main saluran atau jalur itu tanian payuan nanyo nang pasangan itu
Orang mahasiswa Tuhan di anakmu Tuhan Yesus Kristus di paluan dalam kelompok kami. Kurang dimahani siapa dosa enam pengalasionan. Anak nama mani majalu akadingkan pasangan yang berbodi. Dalam matongan toko mahani Tuhan majalani tahun 2025. Mau jangan lagi. Amin. Ubud malih denikan yang pukul di nomor kolom ayat ada dosa.
ebati horo kami mani